Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Salam semoga tercurahkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Allah dengan sangat sempurna, menyampaikan wahyu Allah dengan sempurna pula. Semoga kita semuanya bisa mengikuti uswah hasanah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertemuan yang kemarin kita sudah membahas Al-Fatihah. Tapi saya juga masih punya hutang belum merangkum itu ya, surat yang ayat yang ke-7, yaitu di tema ad-dallin itu ya, orang-orang yang tersesat, dan itu ada beberapa poin ya yang tergolong orang-orang yang tersesat. Nanti akan saya bacakan. Siapkan tulisan ya supaya bisa dipelajari lagi di rumah. Kita akan baca Fatihahnya. Semuanya karena Fatihah ini tiap hari kita minimal 17 kali. Kita baca bersama ya Fatihahnya dari Bismillah. Yuk, sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin ayat yang ke-7 yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim sudah kita bahas. Ghairil maghdubi 'alaihim juga sudah kita bahas. Tinggal waladdallin itu belum kita bahas. Jadi insyaallah hari ini, pagi ini kita akan bahas yang poin ad-dallin. Di ayat yang ke-7 itu ada 3 poin ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Saya mengulangi kembali. Kemarin an'amta 'alaihim siapa saja? Para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ada 4 golongan ya. Tiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. An'amta 'alaihim kemarin diterangkan di surat 4 ayat 69 ya. Itu ada 4 golongan, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Orang-orang yang dimurkai atas mereka, saya ulangi sedikit, yaitu orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah,
Akhirnya Allah hancurkan mereka seperti umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Ya, pelajaran yang kemarin. Kemudian Abdolin walau dolin, ini juga doa kita, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sesat. Ya, Abdolin, orang-orang yang sesat. Ini kalau kita kaji di dalam ayat-ayat Allah ada 5. Yang satu adalah nomor 1 kafir, zalim, fasik, musyrik, munafik. Kalau disingkat kaldofa mumu. Ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kafir, zalim, fasik, munafik, musyrik. Kita akan belajar tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang tersesat, yaitu kafir, zalim, fasik, munafik, musyrik. Semoga kita tidak tergolong ini. Ini kan tiap hari kita berdoa, Bapak Ibu. Semoga kita ditunjukkan jalan yang lurus, kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa saja tadi? Para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Yang kemarin mungkin ya ikut ya, an'amta alaihim ini. Surat 4 ayat 69. Mengulangi sedikit saja. Nanti ini juga dibagi, ada 4 golongan itu, ada keterangannya sendiri-sendiri. Nanti bisa dibuka di videonya, itu ada. Kita akan fokus di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Dan poin yang akan kita bahas adalah walau dolim. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sesat, abdol, ya. Untuk kita tidak termasuk orang-orang yang sesat, kan kita perlu belajar apa itu, ya. Ciri-ciri orang yang tersesat, ya. Nomor 1 adalah kafir, zalim, fasik, munafik dan musyrik. Kalau disingkat jadi kangge napa niku, memudahkan kita mengingat ya. Ka do fa mu. Apa? Ka do fa mu apa? Kafir, zalim, fasik, munafik, musyrik. Nih ada 5. Nanti kita akan belajar. Setelah kita mempelajari ayat-ayat Allah, apa itu kafir, kita akan buka surat 4 ayat 136. Kafir dulu ya. Nanti per poin. Poin pertama kafir. Empat 136. Orang yang mengingkari rukun Islam itu. Nah di situ ada 136 ya. Ada beberapa poin itu.
Ya, tentang ciri-ciri kafir ya. Nomor 1, surat 4 ayat 136. Sudah ketemu? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'ida. Di situ termasuk orang-orang yang sesat yang terakhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru siapa? Orang-orang yang beriman. Diserunya aminu. Ini adalah kalimat perintah dari Allah. Kalian berimanlah billahi, kepada Allah. Karena Allah itu yang mempunyai aturan hidup. Aturan hidup itu namanya Islam. Kita disuruh beriman kepada Allah, juga dengan aturannya tentunya. Wa rasulihi, dan rasulnya. Kalau kita, zaman kita adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita disuruh beriman kepada Rasulnya? Karena Rasulullah yang menyampaikan risalah Allah, yang menyampaikan aturan Allah kepada kita semuanya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan juga berimanlah kepada kitab yang telah Dia Allah turunkan atas Rasulnya. Kitab apa? Al-Quran. Dan juga wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga berimanlah kepada kitab yang Dia Allah turunkan sebelum Al-Quran. Ya. Jadi kalau panjenengan pernah mempunyai pikiran bagaimana beriman dengan kitab yang sebelum Al-Quran, padahal sekarang sudah tidak ada. Jawabannya bagaimana? Dengan mempelajari Al-Quran. Seperti itulah isi daripada kitab-kitab yang dulu Allah turunkan. Itu kan di ayat surat 4 juga ya. Surat 4 juga ayat 163. Saya akan melanjutkan nanti yang poin Abdullah ya, kafir tadi. Wa may yakfur di sini, dan barang siapa yang ingkar, kafir ya, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Hinya itu kembali kepada Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Kalau kitab-kitab Allah banyak namanya, cuma intinya adalah sama, sebagaimana Al-Quran, intinya sama. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Karena setiap rasul, karena merupakan seorang manusia, maka setiap rasul juga akan telah meninggal. Kemudian Allah ganti lagi dengan rasul yang berikutnya dan berikutnya, seterusnya sampai terakhir ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, barang siapa yang ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan ingkar dengan hari akhir, maka mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalam ba'ida, maka sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Itu kan al-dhalin tadi ya. Jadi itu kafir, ingkar. Surat 4 ayat 1. Yang kedua, ya, poin kafir yang kedua,
Surat 4 ayat 150 sampai 151. Buka satu lembar lagi itu dari yang tadi. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Innal ladzina yakfuruna. Kalau kita membaca nun tasjid, mim tasjid, monggo. Itu dibaca gunnah, dibaca barengan nggih, Bapak Ibu? Kalau baca innal ladzina, bukan innal ladzina, innal ladzina, barengan ditekan dulu. Kalau bisa di apa itu? Ya, di barengan ditekan dulu. Innal ladzina yakfuruna billahi. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir billahi kepada Allah, wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Wa yuriduna ayyufarriqu dan mereka hendak membeda-bedakan bainallahi wa rusulihi, di antara Allah dan rasul-rasulnya. Allah yang mempunyai aturan, Bapak Ibu. Rasul yang menyampaikan aturan Allah kepada umat manusia. Maka apa yang disampaikan Allah, itulah yang disampaikan oleh Rasul. Jadi apa yang disampaikan atau diturunkan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya itu yang menyampaikan risalah Allah. Kemudian yang berikutnya tadi, orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan juga mereka hendak membedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Padahal Allah dan Rasulnya itu aturannya sama, ya. Wa yaquluna, dan juga mereka itu yang disebut kafir, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan kami mengingkari dengan sebagian. Ya. Kita harus beriman kepada Allah dan kepada semua rasul-rasul yang Allah utus. Tidak boleh pilih-pilih, ya. Tidak boleh yang satu direndahkan, yang lain dilupakan, atau yang lain diangkat. Semua rasul di sisi Allah adalah sama. Kemudian poin yang berikutnya, wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka hendak menjadikan di antara yang demikian itu sebagai jalan. Dia mengambil jalan tengah. Yang separuh enggak dipercaya, yang separuh dipercaya. Maka orang-orang yang ada di poin 150 itu, ulaika humul kafiruna haqqo. Ini kalau ayat ini tidak diperhatikan, kita kadang terjerumus di dalamnya, kita enggak sadar itu, ya. Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benar kafir. Ancaman orang-orang kafir, wa a'tadna, dan kami sediakan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, Allah menyediakan dengan apa? Adzaban, dengan siksaan, muhinan, yang menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk poin-poin yang sudah kita pelajari ini, ya. Kemudian yang ketiga, surat 5 ayat 17. Juga surat 5 ayat 72. 72, ya. Yang ketiga, poin ketiga, surat 5 ayat 17 dan surat 5 ayat 72. Hampir sama, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang ketiga yang disebut kafir ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam ya. Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya ya. Jangan menjadikan Nabi utusan Allah sebagai tandingan bagi Allah. Orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad telah menjadikan nabinya sebagai Tuhannya. Maka kita umatnya Rasulullah diwanti-wanti oleh Allah untuk tidak meniru kaum-kaum yang telah menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Di sini laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Yang disebut kafir adalah orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya Allah itu adalah dia Al-Masih putra Maryam. Kita sudah tahu semuanya ya yang ada di lingkungan kita dengan yang masyarakat yang ada yang Allah sebutkan ini. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran pasti pelakunya ada. Kita harus cerdas begitu. Lanjut, katakanlah Muhammad, "Famay yamliku minallahi syai'an", maka siapakah yang menguasai minallahi dari Allah syai'an sedikit pun atau sesuatu, in arada ayyuhlika, jika Allah itu hendak menghancurkan atau membinasakan Al-Masih ibnu Maryam, Al-Masih putra Maryam, wa ummahu dan ibunya. Ibunya Al-Masih putra Maryam, ibunya Al-Masih siapa? Maryam. Karena ibnu Maryam ya, putra Maryam. Wa man fil ardi jami'an, dan siapa yang ada di muka bumi semuanya. Kalau seandainya Al-Masih putra Maryam itu Allah jadikan sebagai manusia, jadikan sebagai Tuhan ya, maka siapakah yang memiliki kekuasaan dari Allah jika Allah itu ingin membinasakan Isa Al-Masih putra Maryam? Beliau itu adalah seorang manusia, kok dikatakan sebagai Tuhan gitu. Andaikan Allah tidak melahirkan Isa pun Allah bisa gitu. Ya, tidak menciptakan Nabi Isa pun Allah bisa. Maka mengapa manusia mengambil manusia sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, sebagai Tuhan, tandingan-tandingan bagi Allah? Walillahi mulkus samawati wal ardh. Allah menunjukkan kekuasaannya Bapak Ibu di sini. Jika manusia bumi mengambil Tuhan-Tuhan manusia sebagai tandingan Allah. Karena manusia bumi tidak akan bisa menguasai as-samad dan juga as-samawat dan juga wal ardi. Ini Allah menunjukkan kekuasaannya. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan milik Allah kerajaan samawat dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Apakah di antara manusia ada yang bisa menguasai samawat dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Tidak ada. Jadi tidak ada seorang manusia pun sehebat apapun bisa menandingi kekuasaan Allah. Ya khuluqu ma yasha, dia Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apakah manusia bisa menciptakan apa yang seperti Allah kehendaki? Tidak ada yang bisa. Maka jangan sekali-kali menjadikan manusia sebagai tandingan-tandingan Allah ya. Jadikan sebagai Tuhan, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan juga Allah menguasai, berkuasa atas segala sesuatu. Manusia tidak akan bisa menguasai segala sesuatu. Nanti kalau sampai waktunya membahas satu persatu ini, itu ada ayat-ayat yang menunjukkan kenapa kita harus bertuhan kepada Allah yang satu, tidak bertuhan kepada yang lain. Di surat 6 ayat 95 sampai 102 itu Allah menunjukkan mengapa kita harus bertuhan kepada Allah. Nanti kalau sampai waktunya akan kita lihat bersama ayat-ayat Allah itu. Surat 5 ayat 17 sudah ya. Sekarang ayat yang ke-72.
tentang kafir ya poinnya. Hampir sama dengan yang tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Hampir sama ya? Sama. Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya Allah itu dia adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala padahal Al-Masih sendiri ya menyeru kepada Bani Israel. Wa qala Al-Masih ya Bani Israel. Dan telah berkata Al-Masih yaitu Isa, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Al-Masih putra Maryam mengatakan kepada Bani Israel, mengajak kepada Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Kalian sembahlah Allah. Allah itu adalah Rabbi, Tuhanku, wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Nabi Isa tidak pernah memerintahkan Bani Israel untuk menyembah kepada dirinya, untuk mengabdi kepada dirinya. Akan tetapi Al-Masih putra Maryam atau Nabi Isa itu menyuruh kepada Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah. Karena Nabi Isa sendiri Tuhannya adalah Allah, Rabbi, Tuhanku, Warabbakum, dan Tuhan kalian. Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Yakub. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Itu ada di surah 19 ayat 58. Nama lain dari Yakub itu adalah Israel. Sungguh telah beringkar atau sungguh telah kafir orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya Allah itu dia Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullah, kalian sembahlah Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu sudah jelas ya Bapak Ibu. Innahu, sesungguhnya, may yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan dengan Allah, faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya apa? Al-jannata, surga. Tempatnya di mana? Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu dari penolong. Jadi di sini jelas sekali bahwa orang-orang yang telah mengatakan bahwa Al-Masih putra Maryam itu adalah dia Allah, Tuhan, gitu ya. Itu adalah termasuk musyrik. Ini poinnya tentang kafir, telah kafir itu ya. Gitu. Jadi tempatnya di neraka dan Allah haramkan untuk masuk surga. Kemudian poin yang keempat ya. Surat 5 ayat 73 bawahnya. Laqad kafara lagi. Poin yang keempat dari kafir. Ayat yang ke-73-nya. Yaitu orang yang percaya dengan Trinitas ya, Trinitas. Tuhan Allah itu di antara salah satu Tuhan yang tiga gitu ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Poin yang keempat ya. Surat 5 ayat 73-nya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mereka mengatakan innallaha salisu salasah. Sesungguhnya Allah salah satu dari yang tiga. Di dalam bermasyarakat itu kan ada ya. Ya, itu terus kemudian panjenengan bisa mengolah sendiri ya. Salisu innallaha salisu salasah. Itu orang-orang yang kepercayaan seperti itu di sini di surat 5 ayat 73 disebut laqad kafara. Sungguh telah kafir. Orang-orang yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga. Padahal wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidak ada Tuhan kecuali ilah wahid. Tuhan yang satu, tiada tanding, tiada banding Allah itu ya. Wa illam yantahu, kata Allah,
Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, sungguh akan menyentuh. Ini ada dua huruf taukid, lam dan nun taukid di situ. Sungguh benar-benar akan menyentuh. Allah enggak main-main ini ancamannya ya. La yamassannal ladzina kafaru. Sungguh akan menyentuh pada orang-orang kafir minhum di antara mereka. Apa yang akan menyentuh mereka? Adzabun alimun. Siksaan yang pedih. Gitu. Alim dengan alim beda ya. Alimun artinya apa? Pedih. Ya. Alimun maha mengetahui. Itu makanya kalau melafadzkan antara alif dan ain itu harus dibedakan. Karena beda huruf nanti beda arti. Misalnya adzabun alim malah beda artinya sangat jauh. Atau adzabun alim gitu ya. Atau alimun itu biasanya untuk sifat Allah ya. Tapi di sini untuk sifat daripada siksaan itu ya. Adzabun alimun, siksaan yang pedih. Itulah. Ketika orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Allah atau Allah itu adalah Masih, atau orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga, kalau mereka tidak berhenti mengatakan seperti itu atau bertaubat, maka Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang yang kafir itu dengan siksaan yang pedih. Maka ayat yang ke-74-nya afala yatubuna ilallahi wastaghfiruna. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan mereka memohon ampun. Kalau masih hidup kemudian sadar bahwa kepercayaannya itu bertuhan kepada salah satu yang tiga atau Trinitas, atau percaya kepada Al-Masih itu adalah Dia Allah. Jika tidak menyadari dan tidak bertaubat, maka nanti di akhirat ancamannya adalah itu la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Maka Allah mengajak afala yatubuna ilallahi wastaghfiruna. Maka tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan mereka memohon ampun? Kalau mohon ampun dan kemudian menyadari kesalahannya, maka Allah Maha Pengampun. Wallahu ghafurur rahim. Allah membuka ampunan selama manusia itu masih hidup ya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun dosa manusia itu sangat banyak, sangat besar, maka Allah membuka pintu ampunan. Maka di surat 3 ayat 133 Allah mengajak, ya wasari'u, kalian cepat-cepatlah, bersegeralah, kan begitu. Mumpung masih diberi waktu, mumpung masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Wasari surat 3 ayat 133 itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Itu pernah saya bahas waktu menuju takwa, jalan menuju takwa. Dan kalian bersegeralah mohon ampun kepada Tuhan kalian. Wasari'u ila maghfiratin, untuk memohon ampun kepada Tuhan kalian. Jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan surga yang seluas samawat dan bumi. Surga yang seluas samawat dan bumi itu uiddat lil muttaqin, dijanjikan atau disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau nar uiddat lil kafirin, ya, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Itu tadi poin yang keempat ya. Sekarang poin yang kelima. Surat 5 ayat 44. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. 544 muncul 1, 2. Iya, sudah. Inna anzalna Taurat
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Jadi orang-orang yang berhukum kepada selain hukum Allah disebut kafir di surat 5 ayat 44. Inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Inna asluhu innana, ya. Inna sesungguhnya kami Allah, anzalna fi'ilnya madhi past tense, telah menurunkan at-taurata, Taurat. Fiha, di dalam Taurat juga seperti Al-Qur'an Bapak Ibu ya, hudan sebagai petunjuk, wa nurun dan sebagai cahaya hati, cahaya jiwa. Yahkumu memberikan hukum atau memutuskan perkara fiha dengan Taurat. Siapa? An-nabiyuna, para nabi. Alladzina aslamu, orang-orang yang telah Islam atau berserah diri. Illadzina hadu, bagi orang-orang Yahudi. Warrabbaniyuna, dan ulama-ulama mereka atau rabbaniyun. Wal ahbaru, dan para pendeta. Bimastuhfidu, dengan sebab mereka diperintah memelihara, istahfazu min kitabillah, dari kitab Allah, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka atasnya sebagai pemberi bukti atau saksi-saksi. Maka Allah berpesan, fala takhshawun nas, maka janganlah kalian takut kepada manusia, tapi wakhshawni, dan kalian takutlah kepadaku. Di sini siapa? Allah. Kemudian Allah berpesan, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kalian memperjualbelikan dengan ayat-ayatku atau menukar dengan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa man lam yahkum, di sini intinya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu termasuk orang-orang yang kafir. Itu tadi poin yang ke ini ya. Ya. Sekarang poin yang keempat. Surat 5 juga ayatnya 54. Sampingnya ya. Satu lembar. Surat 5 ayat 54, orang yang keluar dari Islam atau murtad. Ya. Surat 5 ayat 54 ini adalah orang yang keluar dari Islam atau murtad. Ayatnya kita baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayar tadda, barang siapa yang murtad, keluar dari Islam ya, minkum, di antara kalian, antinihi, dari agamanya, yaitu dari Islam, fasaufa, maka ini Allah memberitahukan kepada kita Bapak Ibu, andai orang Islam banyak yang murtad ya, fasaufa ya'tillahu, maka Allah akan mendatangkan biqaumi yuhibbuhum, dengan suatu kaum yang kaum itu yuhibbuhum, mencintai dia, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka juga mencintai Allah. Ini kalau ada orang-orang yang murtad
Allah akan mengganti orang-orang yang mencintai Allah, yang Allah cintai, dan juga mereka orang yang mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, ya, lemah lembut atas orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan berlaku keras atas orang-orang kafir. Jadi itu, ya, janji Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut, ya, dengan celaan yang mencela. Kokoh pendiriannya walaupun lingkungannya tidak mendukung. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah karunia Allah, dia Allah akan memberikan padanya pada siapa yang dia Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Itu poin sekarang sudah, ya, itu ya. Sekarang poin yang ke 7. Ya, poin yang ke-7 ya. Yang ke-6. Oh iya, iya. Iya, iya. Sekarang poin yang ke-6. Surat 2 ayat 6 sampai 7. Intinya di surat ayat 6-nya ya, Al-Baqarah. Orang yang hatinya tertutup. Surat 2 ayat 6, orang yang hatinya tertutup. Kafaro itu tertutup, ya. Seperti ini koper, ya. Sebut koper karena menutup apa yang ada di dalamnya. Orang yang hatinya tertutup, dileke atau ora dileke podo, karena dia sudah menutup dirinya, sudah menutup kalbunya dari cahaya Allah, dari petunjuk Allah, maka itu disebut kafir. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah sama saja atas mereka, engkau peringatkan mereka atau tidak engkau peringatkan mereka, mereka tidak akan beriman. Karena apa? Mereka telah menutup dirinya, menutup hatinya dari cahaya Allah. Kalau dia membuka diri, maka dia akan beriman. Maka orang kafir ini disebut orang yang menutup diri. Jadi orang itu kan sudah diberikan bekal oleh Allah ketika lahir dengan 3 perangkat lunak, namanya sam'a, absar, afidah. Tapi ketika diperingatkan, walaupun dia punya pendengaran, dia budak, ya. Walaupun dia mempunyai mata, penglihatan, tapi ketika diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia ya. Dia punya hati. Hati itu kan punya kecerdasan, Bapak. Tapi ketika diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia enggak. Makanya itu sudah komplit. Maka kalau orang itu sudah bu dan da, maka akhirnya Allah akan menutup. Jadi salah siapa kalau Allah sudah memberikan sam'a, absar, afidah, Allah memberikan petunjuk, kemudian orang itu menutup dirinya. Jadi salah manusianya. Maka kalau orang itu sudah menutup dirinya, sudah ya. Apa tadi? Bu dan da. Maka Allah juga akan menutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Kalau orang itu sudah menutup dirinya dari petunjuk Allah, dari ayat-ayat Allah, maka Allah pun menghendaki untuk menutup orang itu dengan tutupan yang sangat kuat itu. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup mati atas hati mereka. Jadi bukan Allah semena-mena menutup kalbu mereka, tidak. Karena orang itu sudah menutup kalbunya. Padahal Allah sudah memberikan perangkat lunak tadi, kalbu, sam'a, absar, afidah. Tapi karena diperingatkan tidak mau.
Dia diajak ngaji tidak mau, diajak memahami ayat-ayat Allah tidak mau. Akhirnya Allah menutup khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Ghisyawatun, dengan tutupan. Kalau tutup seperti ini masih bisa dibuka, Bu. Tapi kalau yang menutup Allah dengan ghisyawah itu, dengan tutupan yang sangat rapat sekali, maka yang akan bisa menutup ya membuka kembali ya dirinya sendiri, dan nanti juga Allah akan membuka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Yang ada nantinya kalau sampai akhir hayatnya tidak bertaubat, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksaan yang besar. Jadi mari kita evaluasi diri kita masing-masing ya, dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari tadi. Ini tadi ciri-ciri orang-orang yang kafir. Masih ada lagi. Nanti di surat 2 tadi ya, surat 2 ayat 6 sampai 7 sudah. Surat 7 ayat 101 itu semisal dengan surat 2 ayat 7. Tambah ya, surat 7 ayat 101. Poin yang poin yang ke-7, surat 9 ayat 30. Poin yang ke-7, surat 9 ayat 30, yaitu orang-orang yang mengatakan Uzair adalah anak Allah dan Isa Al-Masih adalah putra Allah. Surat 9 ayat 30. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Wa qalat, dan telah berkata al-Yahudu, orang Yahudi, Uzairun ibnullah, Uzair itu adalah anak Allah. Itu nanti hubungannya dengan surat 2 ayat 259 ya. Di para mufassir mengambil kesimpulan bahwa Uzair itu yang telah dimandikan oleh Allah selama 100 tahun gitu ya. Waqalatil Yahud Uzairun ibnullah, dan telah berkata orang Yahudi bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Itu karena dianggap anak Allah karena orang yang luar biasa, karena sudah dimatikan 100 tahun dia hidup kembali ya. Karena Uzair itu bertanya kepada Allah ketika melewati di sebuah negeri ya, negeri itu telah hancur, luluh lantak, tidak ada tersisa satu orang pun. Kemudian Uzair berkata, bagaimanakah Allah akan menghidupkan orang yang mati? Akhirnya Uzair dimatikan oleh Allah beserta keledainya, tapi makanan dan minumannya masih utuh selama 100 tahun. Itu perlu dikaji itu ya. Makanya di sini orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah, luar biasa. Kemudian waqalatin nasara al-masih ibnullah, dan telah berkata orang-orang Nasrani bahwa Al-Masih itu adalah putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itulah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Padahal Allah tidak pernah mengajarkan bahwa mereka berdua adalah anak-anak Allah. Yudahiuna, mereka meniru qaula, pada perkataan alladzina kafaru, orang-orang kafir, min qablu, dari sebelumnya. Oh, Allah memerangi mereka, anna yufakun, bagaimanakah mereka dipalingkan. Itu
Itu poin yang ke-7 tadi ya, 9.30. Masih ada lagi. Banyak sekali ya. Poin yang ke-8 surat 12 ayat 87. Hati-hati, orang-orang yang suka berputus asa itu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Surat 12 ayat 87. Putus asa ya, menghadapi permasalahan hidup gak kuat ya, akhirnya putus asa. Ini hati-hati. Ini ceritanya Nabi Yusuf ya. Ya Baniya, Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya ya, ketika mau pergi ke minta makanan istilahnya ya, menukar barang-barangnya dengan makanan-makanan yang disediakan oleh kerajaan yang Nabi Yusuf saat itu menjadi menteri pangan yang menangani masalah pangan. Ya Bani ya dhahabu, wahai anak-anak, idhabu, kalian pergi, maka kalian carilah Yusuf wa akhihi, dari Yusuf dan saudaranya Binyamin ya, untuk mempermudah mengingatnya. Kemudian wala, pasannya Nabi Yakub, wala tai asu mir rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak akan berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Itu ya. Berarti orang-orang yang berputus asa termasuk apa? Kafir. Pernah berputus asa? Pernah. Aku aja Para saja. Iya. Kan hal-hal yang itu untuk kehidupan sehari-hari ya. Iya, dalam menghadapi masalah hidup, ujian bertubi-tubi kadang begitu ya. Jadi banyak masalah hidup, akhirnya berputus. Allah sudah meringatkan ini ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat. Udah ya. Poin yang ke-9 surat 3 ayat 13 surat 13 ayat 14. Surat 13 ayat 14, juga di surat 14 ayat 18 sama. Surat 13 ayat 14 dan surat 14 ayat 18. Surat 13 surat Ar-Ra'd ayatnya 14, yaitu doa atau ibadah orang kafir sia-sia. Doa atau ibadah orang kafir sia-sia. Lahu da'watul haq, milik Allah seruan yang hak. Walladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah, la yastajibuna lahum, tidaklah memperkenankan bagi mereka bisyai'in, sesuatu pun, illa kabasiti kaffaihi ya ilal ma'il yablughu fahu wa ma huwa bibalighi wa ma tu'aqul kafirina illa fi dhalal. Intinya itu. Dan tidaklah doa orang-orang kafir kecuali di dalam kesesatan. Intinya orang-orang kafir itu ketika beribadah atau berdoa sia-sia. Ini 14 18-nya juga sama. Ya. Nanti dipelajari sendiri ya. Intinya itu. Ya, 14-18. Doa atau
ibadah orang kafir ya. Kemudian poin yang ke 10. Surat 7 ayat 50 sampai 51. Surat 7 ayat 50 sampai 51. Intinya adalah orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau dan permainan. Surat 7 ayat 50 sampai 51. Orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau dan permainan. Itu intinya kan di ayatnya 51-nya ya. Itu yang ayat 50-nya itu kan apa itu, orang penghuni neraka minta makanan atau rezeki kepada penghuni surga. Itu Allah ya mengharamkan atas orang-orang kafir. Siapa itu? Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'au mimma rozaqakumullah. Ini kan terjadi perbincangan, telekonferensi ya. Karena kan jaraknya sangat jauh antara surga dengan neraka. Tapi pendengaran dan penglihatan saat itu di ayat lain itu sangat tajam. Jadi bisa saling komunikasi gitu. Iya. Dan menyeru penduduk neraka pada penduduk surga. Menyerunya bagaimana? An afidu alaina minal ya. Kalian curahkanlah limpahkanlah atas kami dari air. Au mimma razaqakumullah. Ingin ya. Atau dari apa yang Allah berikan rezeki pada kalian gitu. Ngiler orang penduduk neraka itu dengan penduduk surga. Di neraka ya bergelut dengan api sehari-hari ya, sepanjang masa selamanya. Sedangkan penduduk surga mengenyam kenikmatan yang luar biasa yang Allah suguhkan di sana. Makanya penduduk neraka minta makanan atau rezeki yang Allah berikan di penduduk surga. Kemudian penduduk surga menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir yang Allah haramkan untuk rezeki yang ada di surga atau air yang ada di surga? Yaitu ayat 51-nya. Poinnya di situ. Alladzina takhadhu dinahum lahwaw wa la'iba. Orang-orang yang mereka menjadikan agama mereka senda gurau dan permainan. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka terperdaya dengan kehidupan dunia. Anane mungkin digolek dunyo terus ya. Awet isuk nate bengi. Ora ngerti yo. Cukup mati mendadak. Sing menikmati gondone sapa? Iya. Itu orang-orang kafir, itu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau dan permainan, dan juga mereka terperdaya dengan kehidupan dunia. Siapa yang seperti ini? Mari kita evaluasi diri kita masing-masing ya. Maka kata Allah, fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka pada hari ini, nanti di akhirat, nansahum, kami melupakan mereka. Ya Allah, kok dilupakan oleh yang mempunyai akhirat itu? Kaya apa rasanya Bapak Ibu? Dilupakan oleh Allah itu rasanya bagaimana? Wong aku saumpama rene nggone Pak Mahmud dodok-dodok. Iya, dijar kewe di plengosi karo Bu Mahmud misalnya. Rasanya kaya ngopo atiku kan? Apalagi di akhirat gitu, Masya Allah ya, dilupakan oleh Allah. Rasanya pripun Bapak Ibu? Oh, kerontor-rontor, Masya Allah, dilupakan oleh Allah gitu ya. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pada pertemuan hari ini gitu. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan tidaklah mereka dengan ayat-ayat dan wa ma kanu mimnya mim ya, mausul ya. Dan apa yang mereka adalah dengan ayat-ayat kami, mereka mengingkari gitu, membantah, mendebat gitu. Dengan Al-Qur'an itu mendebat terus. Inilah ancamannya.
akan dimasukkan ke dalam neraka dan dilupakan oleh Allah. Ngeri nggak? Ngeri pakai banget ya Bapak Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Mendalik. Ya. Ternyata banyak ya. 1 poin kafir. Masih ada. Belum rampung. Silakan di Pak.